Oke, saudara semua, sebelumnya kita sudah membuat fungsi getData. Oke, jadi untuk menampilkan data yang ada dalam database, saat pertama kita menjalankan form mahasiswa, maka getData ini kita copy, taruh di bawah init komponen. Oke, enter, kita copy saja, paste. Oke. Pada video ini kita akan membuat fungsi button tambah dan ubah. Sebelumnya kita, karena ID mahasiswa ini kita pakai auto increment, maka tidak perlu mengisinya. Oleh karena itu kita klik kanan saja di sini, property, lalu pada edit table kita hilangkan centang. Oke. Terus oke. Kita masuk ke button tambah, kita ubah variable name-nya jadi button tambah. Oke. Begitu juga dengan ubah. Oke, button ubah saya sudah menggantinya. Kemudian klik kanan, event, action perform. Oke, kita masuk ke action perform dari button tambah. Oke, sini kita isikan try catch. Oke, entitas mahasiswa dan sama dengan new entitas mahasiswa. Oke, lalu set nama. Oke, text nama dot get text. Get text. Oke, kemudian entitas set tanggal lahir, text date dot get date. Oke. Oke, lalu kemudian di bawah kita panggil interface in MHS insert. Oke. Insert entitas. Oke. Lalu kita mau tampilkan data setelah kita menginsert data ke dalam database. Oke. Maka kita panggil fungsi get data. Oke. Oke, fungsi yang ini ya. Get data. Oke, setelah kita get data, kita mau kosongkan teksnya. Oke, teks nama, teks, kosongkan, sama tx date, set date. Oke. Untuk fungsi button tambah sudah jadi. Lalu kemudian kita masuk ke button ubah. Oke. Action perform. Kita buka dengan try catch. Oke. And mahasiswa entitas new and MHS. Oke.
kemudian tn dot set id. Oke, text id get text. Oke. Oke, karena integer id-nya kita tidak usah ubah. And kita set nama text nama dot get text. Oke. Kemudian entitas set tanggal lahir text date get date. Oke. Lalu int mhs kita pilih update. Oke. Kemudian sama seperti di bawah ini, kita copy saja, kita load datanya yang baru diupdate, kemudian kita kosongkan teks. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Kita jalankan server terlebih dahulu. Dan kita jalankan client. Oke. Di sini sudah ada satu data. Coba kita tambahkan data baru. Saya nama orang Gio. Tambah. Oke. Datanya sudah masuk. Oke, di sini masih ada error. I need to specify statement. Oke, kita pergi ke server. Pada olah mahasiswa, kita buka olah mahasiswa. Jadi metode insert. Kita hapus saja ini. Result set get generated case, dihapus saja. Oke. Sekarang kita tutup dulu. Dan kita coba jalankan lagi server. Run. Kemudian client. Oke. Di sini Hana misalnya. Tambah. Oke, Hana sudah masuk. Tidak ada error lagi. Oke. Sekarang kita mau ubah data. Oke. Sebelum kita bisa mengubah data, maka kita harus menampilkan data yang kita ubah. Misalkan kita klik Hana, maka nama Hana akan muncul di sini. Kita ubah di sini ya. Oke. Caranya kita buat dulu fungsi get selection model pada JTabel kita. Oke. Kita tutup saja dulu. Oke, pada form mahasiswa masuk ke search. Lalu oke. Kita pergi di form mahasiswa ini.
di sini kita mau tambahkan get selection model. Oke. Tabel 1 get selection model. Oke. Dot add list selection listener. Oke. New list selection listener. Oke, enter. Oke, sebelumnya di sini kita buat dulu untuk menghitung row. Oke, int row. Oke. Ini hapus saja. Lalu kita panggil row sama dengan tabel 1 get selected row. Oke. Lalu masuk if row not equals min 1. Oke. Di bawahnya entitas mahasiswa n sama dengan model ini del get in row. Oke. Get row. Jadi setelah itu kita masuk ke text ID, set text, karena ID-nya ini integer dan text-nya bersifat string. Ya, kita taruh double quote di sini, tambah entitas dot get ID. Oke. Kemudian teks nama, set text. Oke, langsung saja entitas get nama. Oke, kemudian text date, set date. Oke, entitas dot get tanggal lahir. Oke. Setelah itu coba kita jalankan. Running. Oke, server sudah berjalan. Kemudian client. Oke, coba kita pilih salah satu data. Oke. Seperti ini. Lalu kita tambah Mars. Oke. Bruno Mars. Coba kita ubah. Oke, datanya belum berubah. Kita coba cek kesalahannya di mana. Oke, datanya belum berhasil diubah ya. Maka kita coba lihat kesalahannya di mana. Oke. Kita di sini untuk button ubah kita tambah lagi satu untuk men-set ID. Oke, kita coba saja in ID di sini. Integer share dot
parse int text id dot get text. Oke, get text, kemudian entitas set id, masukkan id di dalam. Oke, lalu di olah database ini kita buka olah mahasiswa, kita pergi ke metode update. Oke, di sini karena di sini update masih set nama, tanggal lahir, apa dan where ID, maka di sini kita kurang 1. Oke, set ID. Oke, 3, kemudian MHS get ID. Oke, jika sudah form mahasiswa. Oke, di sini juga kita tambahkan di button tambah action form text name CTS. Oke, di sini tx id set text. Oke, kosongkan. Oke, mari coba kita jalankan lagi server running. Yang klien. Oke, kita pilih salah satu, misalnya Bruno. Kita ganti jadi Bruno Mars. Oke, ubah. Oke, datanya berhasil diubah. Oke, saya kira sampai di situ dulu untuk button tambah dan button ubah. Oke, pada video tutorial berikutnya kita akan memasukkan fungsi button hapus. Oke.